Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan channel saya Sekolah Guru. Kita lanjutkan pembahasan yang ketiga, nomor 15. Soalnya adalah sinopsis. Sinopsis itu adalah ringkasan cerita. Jadi sinopsis itu memendekkan cerita. Bisa berarti seperti itu ya, memendekkan cerita tapi tidak menghilangkan makna. Jadi untuk mengerjakannya kita lihat dulu pola paragrafnya. Di sini ada 3 paragraf. Berarti ada paragraf awal, tengah, dan akhir. Jadi sinopsisnya itu ada di awal paragraf, di tengah, dan di akhir seperti itu. Ini kalau kita baca cepat, itu Laras seorang pengrajin batik tulis di desa Girilayu merasa gelisah. Kenapa gelisah? Karena penjualan batiknya menurun drastis. Jadi intinya di paragraf pertama itu Laras penjualannya menurun. Intinya kan seperti itu. Kemudian yang kedua, paragraf kedua, ia menemukan surat-surat lama milik almarhum. Kemudian di situ ada kata-kata jiwa setiap guratan maka ia akan abadi. Kemudian di situ membuat Laras itu bersemangat mendapatkan pencerahan, berarti bersemangat. Jadi intinya paragraf pertama penjualannya menurun, paragraf kedua dapat kata-kata motivasi dari kakeknya yang intinya dia semangat. Kemudian yang ketiga di sini harga lebih tinggi membuktikan bahwa warisan budaya. Intinya si Laras mendapatkan kesuksesan. Jadi ada 3 inti. Kita cek di atas jawaban. Laras pengrajin batik mengalami kesulitan finansial. Di sini sudah salah karena tadi Laras tidak mengalami kesulitan finansial, tapi karena penjualannya menurun. Laras pengrajin batik Girilayu menghadapi persaingan batik cetak murah, persaingan, jadi penjualannya menurun. Bisa ini menjadi sebuah jawaban. Kemudian ia mengubah strategi dengan mengedepankan nilai sejarah filosofi melalui pameran kisah batik ini karena dia mendapatkan inspirasi dari kakeknya tadi. Berarti ini bisa juga. Kemudian menaikkan harga jual batik, ini ada di kalimat terakhir, berarti bisa juga. Berarti jawaban B bisa, tapi kita lihat dulu jawaban C. Di sini ia berjuang mempertahankan warisannya, jelas salah karena di kalimat akhir, di paragraf akhir itu ada kesuksesan. Di sini juga tidak ada kesuksesan, berarti jawabannya betul ya anak-anak B. Next, ke soal berikutnya. Soalnya adalah simpulan penyebab konflik. Jadi yang ditanyakan adalah penyebab konflik. Jadi konflik itu kan ada 3. Penyebab, konflik, sama akibat konflik. Jadi untuk mencarinya, apapun yang dicari, entah itu penyebab, entah itu konflik, entah itu akibat, itu yang dicari dulu konfliknya dulu. Kalau sudah ketemu konfliknya, nanti mudah untuk mencari penyebabnya itu apa. Ketika sudah tahu konfliknya, itu nanti mudah mencari akibatnya. Akibat konflik itu biasanya ada di akhir tapi. Karena ini penyebab konflik, kita cek dulu apa konfliknya. Semilir angin pagi berembus perlahan menyapa wajah manis yang layu sebelum masanya. Dindingnya hadir dan masuk melalui celah bilik bambu di dapur sederhana. Di sini menyapa wajah manis yang layu sebelum masanya. Di sini mungkin ada masalah kenapa dia layu sebelum masanya, padahal dia itu kan masih muda, harapannya masih tinggi, tapi kenapa layu? Menghirup dengan pasti udara segar yang mengelilinginya. Ia melihat jam yang setia dengan detaknya menempel di sudut ruangan lengang itu. Perlahan Wiyandri berjalan menuju meja. Sebelum berangkat ke sekolah ya selalu bangun pagi-pagi. Memang semenjak bapaknya menjadi satu-satunya orang dewasa itu meninggal, Wiyandri harus berjuang bertahan menaklukkan gelombang kehidupan. Jadi dia itu kena masalah itu karena ayahnya meninggal. Jadi ketika ayahnya meninggal dia harus berjuang sendiri. Jadi penyebab konfliknya adalah ayahnya meninggal. Kita cek jawabannya. Windiarti bersekolah sembari berdagang agar dapat bertahan menaklukkan gelombang kehidupan. Wiyandri harus selalu bangun pagi menyiapkan enggak. Ayah Wiyandri yang merupakan satu-satunya orang dewasa di rumah itu meninggal. Berarti ini penyebab konflik. Konfliknya bisa ini. Jadi jawabannya C gitu ya, karena yang ditanyakan adalah penyebab konflik. Next, konflik. Ya, pertanyaannya adalah konflik. Jadi untuk mencari konflik, cari
dulu konfliknya ya. Kalau mencari penyebab cari dulu konfliknya, kalau mencari akibat cari dulu konfliknya. Tapi karena yang ditanyakan konflik, berarti cek dulu apa konfliknya, masalahnya. Matahari baru saja hangat menyapa tubuh Jarum Jam di pergelangan Sena menunjukkan pukul itu. Ia mengendus 5 menit lagi Pak Satpam akan menutup pintu gerbang. Ia melihat sekilas pemandangan Pak Ratman, supir pribadi yang mengantarnya ke sekolah. Ia melihat pandangan cemas di mata tuannya. Belum ada konflik, cuma ada masalah di sininya. Tapi belum kelihatan ya. Sena ingin menyuruhnya lebih cepat lagi, tetapi ia melihat berpuluh motor dan mobil juga padat. Pukul 6.48 mobil yang mengantarnya tepat berada di ujung gerbang sekolah. Hati Sena merasa ada yang mengganjal, sebab tak biasanya Pak Ratman datang terlambat ke rumahnya. Di sini ada masalah. Dia memikirkan kenapa Pak Ratman itu. Pak Ratman, bolehkah Sena tahu mengapa Pak Ratman pagi ini datang terlambat ke rumah? Namun sayang gerbang sekolah jamnya nanti. Intinya berarti ada perasaan mengganjal itu masalahnya. Kita cek. Sena tidak tega menyuruh Pak Ratman mempercepat mobilnya. Enggak ya, Pak Ratman selalu pelan membawa mobil, enggak pelan. Sena hampir terlambat ke sekolah karena Pak Ratman datang terlambat. Jadi tadi kan ada perasaan mengganjal karena Pak Ratman datang terlambat. Jadi jawabannya adalah C. Next, soal nomor 18. Fakta dalam teks tersebut ditunjukkan. Jadi fakta itu adalah nyata. Fakta itu nyata. Nyata itu berarti ada buktinya, tidak bisa dibantah. Kalau opini itu berarti belum terbukti bisa dibantah. Mudahnya seperti itu. Warna bajunya hitam. Sudah jelas itu hitam, tidak bisa dibantah. Tapi misalnya wajah gadis itu cantik. Karena si A itu suka gadis yang berambut keriting dan gadis itu tidak keriting, berarti menurut si A gadis itu tidak cantik. Tapi menurut si B yang dia suka wajah gadis itu berkeriting itu akan menjadi cantik. Jadi cantik itu relatif, berarti opini. Jadi intinya fakta dan opini, fakta itu tidak bisa dibantah, opini itu bisa dibantah. Kita cek. Secara umum, cara merayakan Hari Bumi ialah dengan menggelar kegiatan di luar ruangan yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Secara umum itu berarti bisa iya, bisa tidak, tapi secara garis besar seperti itu. Berarti ini tidak bisa dibantah. Berarti ini fakta. Aktivitas lain yang bisa dikerjakan ialah menanam pohon atau merumput. Di sini enggak ada paragrafnya ya. Aktivitas lain yang bisa dikerjakan ialah menanam pohon atau memungut sampah yang berserakan di pinggir jalan. Aktivitas lain selain untuk merayakan Hari Bumi ialah menanam pohon. Jadi ada aktivitas lain dan aktivitas selanjutnya. Berarti itu tidak bisa dibantah karena ada beberapa aktivitas. Berarti ini fakta. Berarti jawabannya udah ketahuan anak-anak. Jawabannya adalah 1 dan 2. Kita buktikan bahwa lainnya itu opini. Opini itu berarti ada yang bisa dibantah. Paling efektif, ini bisa dibantah. Menurut saya tidak paling efektif. Di sana ada yang lebih efektif, apalagi ada kata dianggap. Kemudian 4, pemerintah sebaiknya. Ini kan juga pendapat. Kemudian demi memulihkan. Menurut saya tidak demi memulihkan. Nyatanya ada lagi yang lebih, itu berarti bisa dibantah. Diharapkan, itu berarti pendapat, berarti jawabannya A. Nomor 19, simpulan. Simpulan itu terdiri dari gagasan utama dan beberapa kalimat selanjutnya. Jadi mewakili keseluruhan kalimat. Jadi minimal menurut saya kesimpulan itu ada di kalimat utama dulu. Kemudian ada di kalimat berikutnya. Karena di sini di kalimat akhir, mengingat begitu pentingnya sejarah perjuangan bangsa, maka kita para pelajar sudah sepantasnya memahami. Nah, ini ada kata maka. Berarti kalimat utamanya ada di akhir. Kalau kalimat utama di akhir itu berarti sebagai kesimpulan. Berarti jawabannya harus ada di sini semua. Tapi kalau kalimat utamanya di depan, itu berarti harus ada di kalimat utama dan beberapa kalimat berikutnya. Itu kalau kalimat utamanya di depan.
Tapi karena ini kalimat utamanya di belakang, berarti jawabannya ya ada di sini semuanya. Jawaban yang paling mendekati adalah jawaban D. Gitu ya. Sepantasnya memahami, kan ada perjuangan bangsa, ada bukan karena paksaan, ada. Jawabannya D. 20. Kalimat yang menyatakan hubungan sebab akibat. Sebab akibat itu kausalitas. Kausalitas itu tanda hubungnya sebab akibat, sehingga, karena, ya toh. Kemudian temporal itu waktu, temporal itu saat, ketika, seperti itu. Kita cek. Untuk mencarinya, cari dulu yang sebab akibat, sehingga, karena. Di sini ada di nomor berapa? Nomor 3 disebabkan. Kemudian di nomor 5 di situ ada ketika, temporal, berarti jawabannya 3 dan 5. Seperti itu ya anak-anakku. Lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih.